Baik, Bu. Baik, alhamdulillah masih tetap semangat ya Pak Arif. Insya Allah semangat, Bu. Dari mana Pak Arif daerahnya? Probolinggo. Probolinggo. Ngajar di mana Bapak? Ngajarnya di jenjang MTS. MTS. Madrasah Mata pelajaran apa Bapak? Pelajaran Akidah Akhlak. Akidah akhlak. Baik Bapak, kita lanjutkan. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dilaksanakan ya. Terputus karena jaringan. Kita masuk kepada pertanyaan capaian pembelajaran ketiga Bapak ya. Ya, Bu. Oh ya, terkait dengan RPP sudah ada Pak di layar? Ada, Bu, ini masih mau di Ya, besar. sebentar. Ya. Saya lihat dulu RPP Bapak ya. Dengan Arif. Di mananya? Oke, Pak Arif, silakan dimulai untuk saya mulai dengan pertanyaan ya, Pak Arif. Bagaimana cara Bapak dalam mengembangkan materi ajar dari dokumen kurikulum? Silakan Bapak. Yang pertama, kami menggunakan faktual dalam materi pembelajaran yang faktual, pengetahuan tentang fakta mengenai perilaku Rasul tentang terpuji yaitu taubat. Yang kedua, kami menggunakan konsep memahami pengertian dan dampak positif perilaku terpuji yaitu taubat. Yang ketiga, ya, membiarkan perilaku terpuji taubat dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, metakognitif. Ya. Yang pertama, mengidentifikasi perilaku terpuji taubat, memberikan contoh perilaku taubat, memberikan penugasan kepada siswa. Gitu, Bu. Ya, baik. Berarti sudah ada keterkaitan antara materi ajar dengan kurikulum yang Bapak sampaikan barusan ya. Baik, Bapak, ya, untuk selanjutnya bagaimana cara mengajarkan materi yang berkategori kepada fakta, konsep, dan prosedur? Yang pertama, memberikan materi sesuai dengan mapel pelajaran, Bu, yaitu akidah akhlak. Ya. Ya, yang kedua konseptual, memberikan diskusi kepada siswa atau anak setelah materi. Yang ketiga prosedural, memberikan menjawab dan membahas hasil diskusi bersama-sama, Bu. Yang keempat metakognitif, yaitu memberikan pengarahan kepada anak-anak siswa, penugasan, Bu, maksud saya memberikan penugasan kepada anak berupa PR agar lebih tepat dan lebih memahami terhadap materi yang sudah diberikan. Mungkin kayak gitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Berarti sudah tercantum di situ di dalam materi bahan ajar Bapak ada fakta, ada konsep dengan prosedur. Ya, baik. Kita lanjutkan, Bapak. Tadi saya sudah melihat bagaimana RPP yang sudah Bapak buat, ya. Lalu bagaimana cara Bapak mengaitkan antara RPP yang Bapak buat dengan materi advance material yang dikembangkan? Silakan Bapak. Dengan materi yang dikembangkan. Ya. Mungkin kayak literasi gitu, Bu, ya. Ya, mungkin ya, baik. Ada ya, terkait dengan literasi. Peserta didik memotivasi, peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk kembali. Mereka contoh tayangan bahan bacaan terkait perilaku taubat. Yang kedua,
Yang hal kedua yang apa, Bapak? belum dipahami. Yang kedua, critical thinking, Bu. Ya. Guru memberi kesempatan Nggak bisa. untuk Oh, mengidentifikasi revisi saya sedang ini. sebanyak mungkin hal yang belum dipahami. Revisinya, Yang pertanyaan saya ini, ketiga, tanda collaboration. Collaboration itu peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi. Contoh dan perilaku sifat tobat. Komunikasi peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, mengemukakan pendapat atas prestasi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Yang terakhir, peserta didik membuat kesimpulan akhir tentang hal-hal yang telah dipelajari, yang didengar, yang berkaitan kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku. Baik, terima kasih lengkap ya Pak. Pak Arif. Ya, Bu. Masih bisa mendengar suara saya Pak Arif? Halo Pak Arif. Ya, ya. Oh ya, baik. Lengkap sudah yang Bapak sampaikan ya. Baik, untuk selanjutnya Pak Arif, coba Bapak berikan contoh pembelajaran yang memberdayakan kemampuan kolaboratif. Yang kami membentuk beberapa kelompok diskusi kepada siswa. Setelah itu kami memberikan penugasan tentang masalah tobat. Kemudian dari beberapa kelompok itu, Bu, kami suruh presentasikan kepada siswa, yaitu tentang sifat terpuji, masalah sifat terpuji taubat. Itu maksudnya, Bu. Iya, itulah contoh yang Bapak buat di dalam kolaboratifnya ya. Baik, Ya. selanjutnya Bapak, di dalam menjelaskan teori belajar, kita harus dapat menggunakan teori belajar berdasarkan konstruktivisme. Bagaimana cara Bapak mengembangkan proses belajar berdasarkan konstruktivisme tersebut dalam pembelajaran? Silakan. Dalam mempraktekkan teori konstruktivisme ya, Bu, yaitu dengan menggunakan penggunaan alat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sosial, budaya, lingkungan sosial budaya yang akan menyebabkan semakin semakin kompleksnya kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu. Oke, baik. Selanjutnya Bapak, saya ingin mendengar bagaimana cara mengembangkan RPP yang sudah Bapak buat dengan menerapkan TPACK dari aspek penyusunan materi dan langkah pembelajaran. PAK itu, Bu, ya kan gitu, adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi pengetahuan guru perlu mengajar secara efektif dengan kerangka teknologi. Mungkin kayak itu, Bu. Lalu bagaimana langkah pembelajaran yang dilakukan?
Langkah-langkahnya mungkin dari itu Bu ya. Kami menggunakan dengan cara metode atau model direct instruction, yaitu pembelajaran langsung. Ya, oke. Baik, sudah ada video yang Bapak siapkan di dalam proses pembelajaran berbentuk produk dari para teaching ini? Minta tolong ke teman. Iya, silakan. Itu kita sediakan waktu sekitar 6-10 menit ya. Berdiam. Ancar on rupa nanya tanya-tanya itai memang terkait dulu di depan on lebih sederhanaan. On lebih banyak waktu, tapi on ada wida tuh on Video. Enggak, itu kan pertanyaan. Oh, nilainya kan juga. Oh loh, ada leleng jadi. Oh, ini kan RPP. Oh, tunggu kan. Abin na dumi na bude itu 50 menit ya maksimalnya. Si loading Bu. Iya Pak. Si loading. Anggone dokon memang menyangkut sudah itu son. Dia disingkat-singkat dulu ya. Mungkin itu Bu. Saya lihat dulu ya Bapak. Itu Bu, udah diedit. Saya langsung itu sudah. Ya, sudah bisa dilihat ini. Ya. Itu videonya tanpa diedit Bu. Ya Pak. Videonya tanpa diedit maksud saya gitu. Jadi aslinya itu sudah Bu. Iya. Mantap Pak. Ini mau memulai pembelajaran ya Pak? Ya Bu. Ini. Dari dalam video yang sudah Bapak tayangkan ini, ya, bagaimana produk dari part-teaching-nya? Coba dijelaskan Bapak. Ya Bu. Ya. Setelah kami memberikan materi ini Bu, habis itu kami memberikan penugasan pertanyaan kepada siswa yang bentuk diskusi terdiri dari 3 kelompok A, kelompok B, kelompok C. Habis itu setelah itu kami menyuruh dari ketua kelompok itu untuk mempresentasikan Bu, untuk mempresentasikan dari beberapa kelompok itu, kelompok A, kelompok B, kelompok C gitu Bu. Habis itu dari hasil diskusi. Setelah hasil diskusi selesai Bu, terakhir kami menyimpulkan dari materi kami yaitu masalah taubat. Yang terakhir Bu, kami memberikan penugasan berupa PR yang nantinya dari tugas atau latihan yang berupa PR itu siswa tetap berkelompok. Setelah itu untuk
dibahas pada pertemuan yang akan datang. Itu yang terakhir, Bu, setelah Baik. kesimpulan. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Tolong ditutup kembali videonya. Kita masuk kepada sebentar ya, Pak. Saya lobet pula baterai. Ya, Bu. Bentar ya, Pak. Lobet baterai saya. Ya, Bu, ya, Bu. Sudah, Bu Irbia. Videonya enggak apa-apa, sudah. Tutup dah. Selesai katanya sudah. Mana Pak Arif? Tangan nangis Videonya tutup dah. Tutup videonya. Baik, kita lanjutkan Pak Arif ya. Selanjutnya pertanyaan saya selanjutnya ialah yakni bagaimana Bapak di dalam melakukan evaluasi dan menyiapkan instrumen pada aspek kemampuan berpikir komunikatif siswa. Evaluasi instrumen kami memberikan evaluasi kepada siswa, Bu, kegiatan yang untuk mengumpulkan informasi tentang tentang bekerja nyata dengan bekerja sesuatu. Terus instrumen yaitu alat bantu untuk mengumpulkan data dan informasi. Jadi kami memberikan penugasan atau evaluasi kepada siswa berupa tes tulis. Seperti tadi yang kami berikan kepada siswa, yaitu LKPD tentang materi yaitu taubat. Mungkin kayak itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, seorang guru itu ya disebut seorang itu guru profesional itu diminta menjadi guru yang reflektif ya, Bapak. Ya, Bu. Ya, baik. Apa alasan Bapak mengatakan bahwa seorang guru yang profesional itu dapat menjadi guru yang reflektif? Baik, Bu. Seorang guru dikatakan guru yang reflektif. Pertama, yaitu karena hadirnya sebuah masalah. Yang kedua, memahami permasalahan yang ada. Yang ketiga, menghubungkan ilmu yang ada dengan permasalahan. Mungkin kayak itu, Bu, jawabannya. Ya, baik. Terima kasih, Bapak. Selanjutnya, silakan kepada Bapak untuk menyampaikan atau membaca surah ya, surah pendek yang terkait dengan proses pembelajaran ini ya. Silakan Bapak. Mungkin bisa Yang surah terkait, An-Nas ya. surat apa ini, Bu? Surah An-Nas bisa ya. Ya. Baik, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih Bapak. Semoga dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan.
harapan kita bersama ya. Semoga Bapak Ibu yang sudah melaksanakan ujian komprehensif ini dapat mendapatkan nilai yang memuaskan ya. Baik, Amin, amin. Pak Arif, untuk selanjutnya siapa yang tampil atas nama